itu. Ente berada di dalam hamparan pentauhidan kepada Allah Ta'ala benar-benar itu. Nah, ente ada di dalam pentauhidan kepada Allah Ta'ala benar-benar. Wala tad'u, sehingga ente itu benar-benar masuk ke dalam ayat ini, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Jangan kamu menyembah dari selain Allah kepada sesuatu yang tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kamu, yang nggak bisa mendatangkan mudarat kepada kamu. Udah, itu udah mengesahkan Allah sebenarnya, mengesahkan udah. Sehingga di saat ente udah berada di dalam ruang itu, wa tasma'u min masamiri unsi, sehingga ente bisa mendengar apa? Ente mendengar ungkapan-ungkapan kegembiraan, sebagaimana ya ini Allah Ta'ala kan berfirman, nahnu nabussu 'alaika ahsanal qasas, kami menceritakan kepada kamu sebaik-baiknya kisah. Kami menceritakan kepada kamu sebaik-baiknya kisah. Allah Ta'ala kami menceritakan kepada kamu. Kita benar-benar merasa Allah ceritain, semua cerita ini Allah yang ceritain. Seakan-akan itu dengar benar-benar itu, seperti anak bayi yang didongengin sama ibu. Wasirri, dan kamu mendengar, dan kamu maksudnya terlena di dalam ungkapan rahasia. Wasyahidi wa masyhud, merasakan betul-betul ente menyaksikan Allah, Allah menyaksikan ente. Amin. Fataratan tatrabu min ghayati syauqi biltidadi nagamati khitabi fabashshir ibadi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Kadangkala tatrabah, kadangkala ente ini menjadi riang gembira dari sabab apa namanya dari sabab ente berada di puncak kerinduan kepada Allah, sehingga ente bisa merasakan lezatnya apa? Irama sapaan dari Allah Ta'ala, irama sapaan dari Allah. Ente bisa merasakan kegembiraan yang begitu hebat karena sabab kerinduan ente yang udah di puncak sama Allah Ta'ala, sehingga ente benar-benar bisa merasakan lezatnya nada-nada sapaan Allah Ta'ala. Kayak seperti ini loh, fabashshir ibadi, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Ini kan sapaan Allah Ta'ala kepada hamba. Nah ini merasakan itu. Karena orang kalau udah di makom ini berarti masuk ke dalam ya ini fabashshir ibadi. Ya. Siapa mereka yang dimaksud sama Allah ibadi itu di dalam ayat ini? Alladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Ya. Alladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana. Mereka adalah orang-orang yang mendengarkan seruan-seruan kami, mendengarkan ya perintah-perintah kami. Bahkan mereka di saat ingin menjalankannya, mereka cari yang lebih baik. Mereka mencari yang lebih baik. Kalau misalnya cuma diperintah sama Allah Ta'ala, ya waqimis sholat, dirikan sholat. Dia bukan cuma sholat tok, sholat malam. Ya, sholat malam, sholat. Ya, makanya wali-wali itu sampai sholat 1000 rakaat. Pagi sholat duha sampai 300 rakaat. Ya enggak? Fayattabi'una ahsana. Karena mereka ingin mengikuti yang lebih dari itu. Makanya kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, aku sudah cukup ridha dengan hambaku yang menjalankan kewajiban dari apa yang aku wajibkan. Tapi enggak henti-hentinya, enggak habis-habisnya hambaku mendekatkan diri kepadaku karena cintanya kepadaku dengan melaksanakan sunnah. Ini hadis wilayah loh ini. Ya, hadis wilayah ini, kewalian. Sehingga di saat itu aku jatuh cinta sama dia. Di saat aku udah jatuh cinta, pendengarannya menjadi pendengaranku, penglihatannya menjadi penglihatanku, langkahnya menjadi langkahku, ucapannya menjadi ucapanku. Wah, ini wali-wali. Paham itu? Fayattabi'una ahsana. Nah,
Wataratan tahfadhu ra'saka muraqabatal huzni min satwati haibati fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kadang-kala ente merasakan apa namanya? Ini keadaan udah cerita awal keadaannya orang-orang wali-wali ini ya. Orang yang berada di makam ini kadang-kala dia ngerasain haibahnya sapaannya Allah Ta'ala gitu loh. Haibahnya Allah Ta'ala dirasakan itu. Sampai tertunduk kepala. Seperti yang Allah firmankan, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Beristiqomahlah kamu sebagaimana aku perintahkan kamu serta orang-orang yang taubat bersama kamu. Makanya ayat ini salah satu ayat yang bikin Rasulullah beruban. Ya, Rasulullah pernah ditanya sama Ibnu Abbas, ya Rasulullah, cepat banget kok antum udah beruban aja. Ini kan surat Hud ini. Kata Rasulullah apa? Saya batni Hudun wa akhwatuha. Surat Hud ini telah menjadikan aku beruban. Surat Hud dan yang semisalnya telah menjadikan aku ini beruban. Saking pusing, saking beratnya ayat-ayat kayak gini dan semisalnya. Jadi para wali kalau baca-baca kayak gini, lagi baca Quran, pas kedapatan surat-surat model sapaan kayak gini, fastaqim, perintah kayak gitu-gitu. Ngerasain haibahnya gitu di bawahnya Allah. Kayak misalnya ente tahu misalnya si fulan ini kalau marah ini wes geri gitu loh. Nadanya ente udah ngerti, paham gak ente? Ente udah ngerti nada. Paham ente? Dan pelan. Makanya wali-wali itu kalau baca kayak gini, fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu seperti yang aku perintahkan kepada kamu dan orang-orang yang bertobat kepada kamu. Orang ngerti harus tahu, jadi sampai beruban Rasulullah saking takutnya itu, saking pusingnya sama ayat itu, saking takut karena haibahnya itu, merasakan haibahnya Allah Ta'ala tuh. Wataratan tatamasaka bihabli matin. Dan terkadang mereka ini berpegang teguh dengan tali yang kuat di saat seperti membaca wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, yakni dengan syariat Allah. Ya, wataratan tata'alaku bimi'lak. Dan terkadang beliau itu ya benar-benar keadaannya kan ada keadaan kayak gini, keadaan salah satu keadaannya lagi menggantungkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi nggak ada sedikit pun kepada hamba ini. Waman nasru illa min indillah. Bagaimana Allah firmankan, waman nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan melainkan hanya dari sisi Allah. Wataratan tanju bisahili lain. Dan terkadang merasa selamat. Terkadang merasa selamat daripada pesisir. Ya, ini kan hanya kiasan aja pesisir. Ya, itu pesisir hanya kias saja. Maksudnya pesisir yang dimaksud di sini adalah ente ada di pinggiran neraka, di pinggiran dosa, di pinggiran azab, di pinggiran hukum, ya, udah hampir ente mau dihukum. Tapi terkadang ente merasa terselamatkan. Ya. Beliau ini merasa terselamatkan di saat apa? Di saat beliau membaca apa? Wa inallaha bikum la raufur rahim. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala dengan kalian itu maha lembut, maha berkasih sayang. Merasakan kasih sayangnya Allah. Allah sayang sama anak, pasti Allah boleh selamat, pasti diselamatkan sama Allah. Wa tajtani min hadaiki, udah tadi ya. Wa taghrifu bi'aidil ikhlasi min anhari. Dan kamu mengambil segala sesuatunya dengan tangan ikhlas, ya, dari sungai. Maksudnya sungai ini apa? Maksudnya
Maksudnya sungai ini bentuk amalan. Ente mengambil segala sesuatu, pokoknya itu segala sesuatu maksudnya adalah derajat. Ente mengambil derajat-derajat itu sesuai dengan melalui amalan-amalan, melalui perantara amal-amal perbuatan. Seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, walikulli darajatun mimma amilu. Dan adalah setiap manusia itu adapun derajat-derajat dari apa-apa yang dikerjakan. Maksudnya orang itu dapat derajat sesuai dengan apa yang diperbuat gitu loh. Ya, perbuatan amal baik ente makin banyak, ya derajat ente makin tinggi. Ya, fi dhilli surati. Dan itu semua ente ambil itu dari sungai itu ya, di bawah naungan bentuk rupanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, amal hamba itu semakin ikhlas semakin hebat derajatnya. Makanya dibilang wataghrifu bi aidi ya. Wataghrifu bi aidil ikhlas. Dan engkau mengambil sesuatu dengan tangan ikhlas. Ini kinayah semua, kiasan semua. Ente mengamalkan semua perbuatan itu dengan apa? Dengan ikhlas. Dengan ikhlas di bawah naungan bentuk apa namanya? Inna sholati. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahyaya, dan hidupku dan matiku, ya, lillahi rabbil alamin. Semua buat Allah Ta'ala. Dalam artian ini punya pengaruh di mana? Punya pengaruh di dalam status ente, menstatuskan diri ente ini di dalam kehidupan ini. Kalau ente benar-benar pure-purean menstatuskan diri ente itu di dalam tangannya Allah, nah sesuai semuanya buat Allah Ta'ala wis. Sholat ana, hidup ana, ibadah ana, mati ana buat Allah Ta'ala. Terus ente nggak bakalan takut ngapa-ngapain pasti. Potensinya ente nggak punya rasa takut, ente pasrah, ya kan? Orang itu kan karena salah menstatuskan status hidupnya, makanya mereka ini menarget hidupnya itu ke arah yang nggak lazim sebenarnya. Wah, anak mesti punya mobil, anak sekolah sekarang ntar begini, kalau berhasil ntar biar punya rumah, biar punya kerjaan begini, hasil. Ini keliru, ini nggak lazim. Karena yang lazim itu yang ikut di bawah naungan apa? Di bawah naungan ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu status yang hak, itu status yang benar itu. Ente nggak bakal ikhlas ngapa-ngapain, nggak bakal mungkin ente bisa ikhlas kalau ente belum menstatuskan diri ente betul-betul biadillah di tangan Allah. Ente pasrahin dah wes, terserah ini buat Allah semua. Sakar pe Allah. Kenapa wih mau dibuat apa yang terserah Allah wes. Pokoknya anak ibadah, anak ini bukan buat biar ini, biar itu, biar ini bilang. Ini buat Allah Ta'ala. Statusnya kan kayak gini. Kayak contoh kayak gini. Kita bisa menganggap status diri kita ini hamba Allah, tapi kita nggak bisa benar-benar meletakkan status itu di tempatnya. Sekarang anak tanya, apa lazim orang sholat, orang ngamalin ini, ngamalin itu biar rezekinya lancar, biar kerjaannya enak? Lazim nggak itu? Wong ente ibadah pamri berarti. Ente nih jual beli sama Allah, tapi ente pamri. Paham gak ente? Pasti rusak ini. Pasti rusak hakikatnya itu pasti rusak udah. Gak ketemu hakikatnya itu. Lah kalau Allah coba angkat hijab dari ente, terus Allah bisikin ke ente, ya ente sholat biar ini, biar itu, biar ente ibadah biar ini, biar. Oke. Terus kapan ibadah buat anak? Ente jawab apa? Anak mau bahas-bahas kayak gini, anak lihat tadi muka-muka orang di sana kayaknya kurang pas. Paham? Nah, kalau majelis sana pribadi ya tak bahas kayak gini. Paham kan? Ustaz Sofyan juga kayaknya udah mulai ngantuk. Ya kan? Karena udah malam juga. Jadi kalau anak mau bahas kayak gini kayaknya cukup panjang.
Buktinya 3 session ini. Terus sono selesai kesini lagi. 3 sesi. Betul nggak? Coba ente bayangin coba. Pantas ente kayak gitu ke Allah. Yang mana ente punya hajat nggak pakai ente minta Allah kasih loh. Ente rasain. Ente banyak ninggalin sholat, ente banyak doa cuma yang sekedar yang ente hafal. Tapi urusan duit, urusan ini, urusan itu banyak yang ente ambil itu tanpa ente minta Allah bagi udah. Secara otomatis Allah bagi. Secara otomatis Allah terus ente masih aja kayak gitu. Ngamalin kayak gini biar kayak gini. Untung nggak Allah angkat hijabnya. Kalau Allah angkat hijabnya bahaya. Ya wes ente ngamalin amal buat ini biar kayak gini ya. Terus yang buat anak mana? Hah? Ente enak nggak kalau ada orang baik sama ente tahu-tahu munafik karena mau sesuatu? Hah? Maaf nih. Ente coba biasin ke diri ente deh. Sesama makhluk aja ogah digituin. Ini orang dekat sama gue ada maunya. Hah? Baiknya palsu. Kalau udah juga say goodbye. Iya dong? Dadah. Udah tercapai hajatnya. Dadah. Mah. Allah ente gituin. Coba. Kita enak sama orang, kita bisa tuh sok bijak. Tapi kita nggak bisa bijak dalam hubungan kita sama Allah. Ya kita baca inna sholati wa nusuki, ente baca apa? Ya gini konsekuensinya kalau baca nggak paham sama yang dibaca. Mau ngapalan toh kan? Inna sholati wa nusuki. Maka orang itu perlu paham. Ya gitu, ngerti? Akhirnya kalau udah seperti itu, kata Allah Ta'ala, wa tatamatta'u min ma'idatan na'im. Ente bakal dihidangin, dipersilahkan untuk menikmati hidangan-hidangan yang Allah sajikan buat ente. Hidangan apa? Hidangan yang Allah bilang, wa man aufa bi ahdihi minallah. Dan siapa yang paling memenuhi, dan siapa orang yang paling memenuhi perjanjiannya dengan Allah. Ingat kita ini punya perjanjian sama Allah yang tadi Anda bilang di alam dzar. Di alam dzar kita ini punya perjanjian, ngerti? Punya perjanjian sama Allah Ta'ala. Kita punya perjanjian sama Allah Ta'ala. Nah kata Allah, siapa orang yang paling memenuhi perjanjiannya dari Allah Ta'ala, dari apa yang udah dijanjiin, ya, yang dijanjiin sama Allah ya, diserah terimakan itu perjanjian itu. Fastabshiru, maka berbahagialah, bergembiralah, kata Allah Ta'ala. Bibayyi'ikumul ladzi bayya'tum bih. Berbahagialah kamu dengan apa yang udah diperjualbelikan sama Allah. Kan ini ayat ini sebelumnya ada. Orang yang jihad, begini, orang yang sholat, ini jazanya balasannya. Kata Allah, lo jual gue beli. Lo jual kayak gitu, lo kasih raga lo gue kasih surga, kata Allah. Itu lo janji Allah, jadi lo nggak perlu sholat biar masuk surga, jihad biar masuk surga. Ini nggak kayak gitu. Anak punya janji sama Allah sebagai hamba untuk menunaikan janji-janji anak. Terlalu naif kalau kita ini janji sama orang nggak enak, anak. Kalau anak nggak penuhin janji anak, anak besok ada acara mau kesana dulu, anak janji sama orang. Bisa ente bela-belain, ente kalahin urusan ini itu buat menuhin janji ente sama orang. Fahadal wa'ad wa'adaka baina wa'adaka ma Allah. Ente perlu ingat, ini janji, perjanjian ente sama Allah. Ente punya janji sama Allah. Ya, ente punya janji. Jadi perlu ditepati, perlu dipenuhi. Kata Allah ya kalau udah kayak gitu, kabar gembira buat ente. Orang yang paling menepati janji, memenuhi janji. Makanya kata Habib Ali Habsyi,
wadkhuli suqil arbahi tirbah. Kalau ente mau jual beli, paling enak jual beli sama Allah, masuk pasarnya Allah. Masuk ke pasarnya Allah, jual beli sama Allah Ta'ala, untungnya berlipat-lipat. Untungnya berlipat. Nanti sholat zuhur 1 waktu, itu hakikatnya dibalas sama Allah 10 waktu kebaikannya. Karena hakikatnya sholat yang kita kerjakan 5 waktu itu menyimpan makna 50 waktu. Memang Allah kurangin, ya, Allah kurangin, Allah ringkas dari 50 jadi tapi pada hakikatnya, hakikat secara maknawinya Allah nggak kurangin sedikit pun pahalanya dari 50. Hah? Makanya kalau udah sampai di situ, watasma'u min munadil fadli nidaa. Kalau ente udah di situ, ente berada di maqam yang tertinggi. Ente bakal dengar seruannya Allah Ta'ala, seruan keutamaan dari Allah Ta'ala yang bunyinya apa? Ya ibadi, la khaufun alaikum al-yawma wala antum tahzanun. Wahai hambaku, ya, la khaufun alaikum, tidak ada rasa takut atas kamu al-yawma, pada hari ini, wala antum tahzanun, dan kamu nggak ada ceritanya untuk bersedih. Sampur